Apalagi kata beliau, Bapak Saudara makan Allah, kenapa kita kalau ingin taat kepada Allah lalu kita dapat musibah, dapat ujian? Ternyata ada hadisnya, dan hadis itu diulang maknanya oleh Imam Abdul Hasan Ibn Sa'ih Ad-Dainuri. Apa kata beliau? Setiap keadaan kita dua aja, senang, susah, ya, sakit, sehat, rezeki lapang, rezeki sempit, bener gak? Cuma dua itu aja, bolak-balik terus, bolak-balik. Waktu kita cuma dua itu aja, cuma dua itu waktu kita. Apa kata beliau? Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang yang ingin mendapat ridha Allah dengan meninggalkan dunia, maka yang dia lakukan dua hal. Satu, yatrukuha marratan binadaratiha wa na'imiha. Tinggalkan dunia itu gemerlapnya. Bukan berarti tinggalkan pekerjaan, Pak. Tinggalkan lifestyle pencinta dunia. Itu maksudnya. Nadarah itu artinya lifestyle, gaya hidup. Contohnya apa? Handphone setiap bulan ada yang baru nggak? Ya, antum kalau cinta dunia itu kalau keluar handphone baru itu nyesek. Handphoneku, ya, mau ganti lagi. Levelnya naik, beda Pak. Kalau anak SMA, SMP, ya, kuliah itu mainnya di handphone, motor. Tapi kalau sudah kerja, sudah punya penghasilan yang lumayan tinggi, itu lifestyle-nya apa? Mobil, ganti-ganti mobil, nyesek gitu ya. Apalagi mobil Jepang, tiap tahun ada gantinya. Bener nggak? Udah keren tahun ini, tahun depan nggak keren lagi. Sama, ibu-ibu kan, bapak-bapak, tahu nggak? Ada beberapa tas ibu-ibu itu lebih mahal dari mobil. Kalah Pak, 4 Avanza ke bawah itu. Ke bawah itu. Ada, ya kita lihat. Sesekali saya lihat juga, wah di pesawat itu, ya di tempat lounge itu, sengaja taruh depannya, wah, lagi makan. Ya. Kalau kita kan naruh tas kan di bawah, ini di atas Pak. Kenapa? Harganya 4 kali Avanza. Berat itu Pak. Itu lifestyle yang bikin capek ya. Tapi kalau antum sanggup, boleh tapi jangan dijadikan lifestyle. Itu kalau dijadiin pesantren udah jadi satu Pak ya. Ya, kalau masjid berapa Pak biayanya nih? Berapa M mau dibuat ini? 16. Ya, udah berapa persen tuh ya? Allahu Akbar. Ternyata orang Indonesia itu kaya-kaya, Pak. Orang Indonesia itu banyak duit. Mau tahu? Coba cek. Di Perancis itu yang paling banyak datang orang Indonesia. Sama orang Cina, orang Korea. Ya enggak? Umroh setiap bulan, berapa ribu orang Indonesia umroh. Banyak fulus Pak. Apalagi Singapura, coba lihat. Ya, ramai nggak? Ramai sekali. Untungnya sekarang ada peraturan tidak boleh banyak-banyak nyimpen di bank luar negeri ya. Baik. Jadi yang pertama tinggalkan lifestyle-nya. Itu baru orang disebut meninggalkan cinta dunia. Tapi belum cukup. Belum cukup. Udah meninggalkan itu, nanti makan hati juga, malu juga. Kenapa? Beliau mengatakan yang kedua, supaya tidak ingat juga kemilau dunia, maka fala tuqbil ila ahliha. Jangan kamu sering-sering gabung, join, ketemuan, ngedate dengan ahli dunia. Kita udah ninggalin lifestyle begitu ya. Ibu-ibu misalnya udah ninggalin lifestyle tas, tapi masih arisanan sama mereka ya. Udah, nanti balik lagi begitu lagi.
Kawan kita ingin tobat dari narkoba. Udah tobat, udah berhasil sekian bulan. Terus gabung lagi sama temannya, ngafel lagi sama temannya, sesama mantan. Lama-lama balik lagi. Nah, ini yang dikatakan oleh ahli qalbu yang dulu mengatakan kepada pembunuh 100 orang. Apa kata beliau? Tinggalkan kampungmu. Kampungmu itu artinya tinggalkan komunitasmu, tinggalkan ahli-ahli dunia. Bukan berarti kita gak kerja, bukan berarti kita tidak bergaul, bukan. Tapi kita gak lama-lama. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Wal yasa' baita. Hendaklah rumahmu kamu buat lapang. Maka beberapa guru kita yang mengatakan rumah bagus itu sunnah. Bukan bagus itu mahal, Pak, tapi bagus itu kita buat nyaman, senyaman mungkin. Itu yang disebut wal yasa' baitak. Nah, sudah nyaman belum di rumah? Nyaman gak sama pasangan kita? Nyaman gak main sama anak-anak kita? Kalau udah antum udah dapat sunnah berumah tangga, ya. Apalagi kata beliau, Bapak saudara Allah, kenapa kita kalau ingin taat kepada Allah lalu kita dapat musibah, dapat ujian? Ternyata ada hadisnya, dan hadis itu diulang maknanya oleh Imam Abdul Hasan Ibn Sa'ih Ad-Dainuri. Apa kata beliau? Ba'du masyaikhina yaqulun. Sebagian masyayikh kita berkata, man ta'arrada limahabbatihi ja'athul mihan wal balaya bil awqar. Siapa yang berusaha cinta kepada Allah, menjalankan amalan-amalan para pencinta kepada Allah, maka dia harus siap-siap mendapatkan ujian, karena cinta itu dibuktikan dengan ujian. Kalau antum nggak siap diuji, jangan jatuh cinta kepada Allah. Ujian seorang laki-laki ketika mau melamar seorang perempuan apa? Si perempuan mengatakan, Mas, ini maharku. Berani kasih? Berarti cinta, lulus pertama. Benar gak? Ya. Kalau udah cinta kepada pasangan, nanti kita diuji oleh pasangan kita. Kalau istrinya hamil, tiba-tiba apa namanya tuh? Kalau lagi pengen-pengen itu? Ngidam. Udah pulang-pulang, kita bawa hujan-hujan, tahu-tahu istrinya bilang apa? Udah nggak mau mas, gitu. Ya, kesel nggak? Kalau antum kesel, itulah ujiannya. Tapi kalau tambah cintanya, ya Rob, ya ternyata begitu tuh asik pak. Ya, begitu tuh seru gitu. Kalau nggak gitu nggak cinta namanya. Ya. Yang nggak begitu tuh di surga, enak semua ya. Sabar, ini bukan surga. Jadi kalau antum menikah ada ombaknya, ada badainya, ada gangguannya, itu wajar. Kenapa? Ini bukan rumah tangga di surga, ini rumah tangga di dunia. Maka jangan pandang istri kita seperti Khadijah. Khadijah itu penghulu perempuan surga. Begitu juga seorang perempuan jangan pandang laki-lakinya seperti Nabi Muhammad, nggak mungkin. Ya, Nabi Muhammad pernah ngambek sama istrinya Aisyah, sama Hafsah, sama Usalamah, pernah. Sampai kemudian Umar bin Al-Khattab kemudian datang mencari Hafsah, ditarik bajunya Hafsah, dikatakan, hei, kamu sakiti Rasulullah bagaimana? Apa yang kata-katamu yang membuat Rasulullah sakit? Benar kamu ditalak. Dia bilang, Wallahu alam, Wallahu alam. Cuma gitu doang. Hafsah pun gak mengerti Rasulullah mentalaknya atau apa. Ternyata Rasulullah SAW bersumpah untuk tidak pulang ke rumah selama sebulan. Maka kemudian Umar datang ke tempat Nabi. Nabi lagi berkhalwat pak. Jadi Nabi aja pernah ngambek sebulan. Antum ngambek 3 hari udah bilang talak. Ya, baru ngambek 2 hari 3 hari udah bilang aku cari yang lain. Ya, gimana mau jadi kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jauh ya. Maka kalau kita belum
mengamalkan sunnah Nabi berumah tangga, jangan terlalu tinggi rate-nya kepada istri, ya. Biasa-biasa aja. Istri kita biasa-biasa aja, manusia biasa kok, ya. Semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Banyak-banyak salawat di rumah biar adem. Orang yang kurang salawat di rumahnya, rumah tangganya panas. Baik. Bagian akhir, ya. Sebenarnya ada beberapa lagi. Beliau mengatakan min fasadit tab'i at-tamanni wal amali. At-tamanni wal amal. Ciri-ciri orang itu rusak karakternya. Karakternya udah rusak. Karakternya nggak bener. Kita ini rusak apa enggak? Apa indikatornya? Beliau katakan indikatornya ada dua. Banyak tamanni. Apa arti tamanni? Berharap-harap, berandai-andai. Suka berandai-andai nggak? Yang kedua wal amal, angan-angan, panjang, angan-angan. Apa bedanya? Berharap, berandai-andai itu terhadap masa lalu. Angan-angan itu masa depan. Contohnya begini. Seumuran orang itu dia sudah sukses baik di agamanya. Kalau ada lagi orang sukses di dunia, terus mengatakan, coba kalau saya dulu sekolah tinggi-tinggi. Nah itu namanya tamanni. Atau si penceramah, si ustadz, ilmunya kok nggak nambah-nambah, terus bilang, coba kalau saya nggak sibuk, saya akan baca 7 jam sehari. Itu namanya apa? Teman, udah mulai aja baca setiap hari 1 jam, 2 jam. Ya, sudah mulai baca belum? Perintah pertama turun apa? Iqra. Maka umat Islam kalau nggak suka baca, dia sedang meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu nggak perlu membaca buku, karena sumber dari buku-buku itu sekarang ada di dadanya. Maka beliau cukup membaca yang dalam kalbunya. Iqra kitabak, begitu, ya. Bacalah kitabmu. Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan, maka beliau seperti library yang berjalan. Pernahkah kita menyebut ustadz kita sebagai perpustakaan berjalan? Itu nggak ada, Pak, itu bohong itu, ya. Nggak ada ustadz tuh yang perpustakaan di jalan, ya. Yang ada itu cuma Rasulullah SAW, atau di zaman tabi'in, tabi'in, atau ulama-ulama terdahulu. Dulu ulama-ulama kita ketika terjadi barbar memasuki Baghdad, semua kitab-kitab dibakar. Lalu beberapa ulama mengatakan apa? Seandainya semua yang dibakar itu diminta tulis lagi, aku sanggup menulisnya dari awal sampai akhir. Hafalan orang begitu dulu, karena nggak makan micin, ya. Kita makan micin semua, Pak. Kayaknya harus ada mie Aceh tanpa micin, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Wal amal, apa arti al amal? Angan-angan untuk masa depan. Jadi kalau ingin jadi kekasih Allah, udah mulai malam nanti, mulai tahajud, mulai zikrullah. Kalau ingin menjadi orang kaya, mulai sedekah malam-malam ini, besok pagi. Karena ciri-ciri orang kaya itu bukan yang numpuk harta, tapi yang suka berbagi. Suka bagi-bagi, antum kaya. Karena orang kaya itu yang kebutuhannya sudah cukup, lalu dia ingin berbagi. Ini yang disebut al-ghina ghinan nafs. Kaya itu kaya yang ada dalam perasaanmu. Oleh karena itu mungkin saja orang berumah bagus, mobilnya banyak, tapi mentalnya miskin. Mungkin saja orang jabatannya tinggi, tapi masih merasa disaingi. Itu orang-orang yang udah nggak ghinan nafs. Tapi ini harus balance juga, ya. Kalau nggak balance nanti nggak mau maju-maju, ya. Nah, apa kata beliau? Ciri-ciri orang yang rusak karakternya, pemalas, yang benar-benar pemalas, munafik, benar-benar munafik, dia cuma berangan-angan.
Contoh ada orang ingin berhenti ngerokok. Coba kalau saya bisa minta, udah ngerti aja, ya. Nggak usah berangan-angan. Sorry yang ngerokok ya. Saya nggak mengharamkan rokok Pak, tapi saya mengharamkan untuk diri saya sendiri. Maka saya bernazar untuk tidak merokok. Tapi guru-guru saya sebagian merokok. Cuma sebagian juga tidak merokok. Karena di Quran tidak ada dalil mengenai rokok, maka wajar ulama kita beda pendapat. Benar nggak? Ada di Quran. Yang ada khamar. Khamar ada, tua. Tapi kalau rokok nggak ada. Maka antum yang semangat mengharamkan rokok, cukup haramkan untuk diri sendiri dan orang-orang sekitar. Kalau ada orang yang beda faham sama kita, dia tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Ya, semua kita akan dihisab. Akhir surat At-Takatsur apa? Nggak hafal surat At-Takatsur. Hah? Akhir surat Takatsur. Setiap nikmat akan ditanya. Apa bahasa Arabnya? Yang kenceng. Summa latus alunna ma'izin anina. Itu kalimat dahsyat Pak. Pakai la. La itu sungguh, benar-benar. Terus belakangnya pakai nun taukid, benar-benar. Jadi dua kali Allah itu sungguh-sungguh. Kemudian kamu akan benar-benar ditanya, sungguh benar-benar ditanya dengan semua nikmat yang kamu pakai. Nikmat nggak ngerokok Pak? Dihisap nanti. Ya. Udah dulu ya. Oh masih ada waktunya. Masih ada waktunya ya. Imam Ibn Sa'ih ini, beliau pernah juga mengatakan, mal ma'rifah, ketika ditanya, apa itu ma'rifat kepada Allah? Kan orang sering ngomong ma'rifat ya. Apa yang disebut bermakrifat kepada Allah? Beliau berikan contoh, bukan teorinya, itu boleh kasih contohnya. Ru'yatul minnah fi kullil ahwal. Engkau mengenal Allah, bermakrifat itu, bertauhid itu, engkau menyaksikan ada pemberian Allah di setiap keadaan. Ini berat ini. Bagi orang yang belum faham berat. Tapi kalau antum sudah faham, itu tidak berat. Setiap keadaan kita dua aja, senang, susah, ya, sakit, sehat, rezeki lapang, rezeki sempit, bener kan? Cuma dua itu aja, bolak-balik terus, bolak-balik. Waktu kita cuma dua itu aja, cuma dua itu waktu kita. Apa kata beliau? Menyaksikan anugerah Allah di setiap keadaan. Ketika kita senang, kita menyaksikan bahwa ini kebaikan dari Allah. Kebaikan itu dua Pak. Kalau kita berbuat jasa, orang puji. Kalau kita memberi materi, kemudian orang berterima kasih. Itu dua-duanya sama. Kalau saya memandang itu pujian dari makhluk, maka ini tidak disebut bermakrifat. Tapi kalau saya memandang orang itu sedang memuji Allah, karena Allah sedang menutupi aibku dan menunjukkan kebaikanku. Antum begitu enggak? Kalau orang puji kita, apa adab kita? Ya Rabb, engkau sedang sembunyikan aibku, engkau sedang tampilkan kebaikan-kebaikanmu. Maka yang dia puji itu adalah Allah Ta'ala. Ini makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik dia, milik Allah Ta'ala, pemilik alam semesta. Maka ketika orang puji kita, dia enggak puji kita Pak, dia sedang puji Allah. Karena kalau kita enggak berhak dipuji. Makanya para pencinta itu ada dua, pencinta simpatisan, ada cinta hakiki empati. Maka murid terbagi dua, ada murid musiman, ada murid abadi. Jamaah musiman, ada jamaah abadi.
Bedanya apa? Masih ingat kejadian guru kita, ya? Saya mengambil guru saya, ya? Agim. Walaupun saya nyantri, beliau nggak nyantri. Saya dokter, beliau nggak dokter. Saya bisa baca kitab, beliau saya nggak tahu bisa baca kitab atau nggak. Bagi saya, waktu kecil yang menghibur akhlak saya itu adalah beliau. Rekaman-rekamannya, kajian-kajiannya, ya, itu betul-betul beda. Ketika beliau nikah lagi, ibu-ibu benci beliau nggak? Bapak-bapak yang benci beliau juga. Itu tanda kalau cintanya antum itu cinta tentang pikiran kita tentang Agim. Apa yang kita pikirkan? Agim tuh orang suci, nggak mungkin loh dia nikah lagi. Masa orang suci nikah lagi, syahwatnya gede banget gitu, ya. Jadi kita sedang memuji pikiran kita sendiri, bukan sedang memuji dia. Maka seorang artis ketika ditanya, kamu maunya suaminya kayak gimana? Kayak AA gitu ya. Dulu ibu-ibu ngomong gitu ke saya. Ya kalau Agim yang poligami nggak apa-apa, kalau Ustadz jangan, masih bukan mahasiswa katanya. Ya satu aja belum waktu itu ya. Ternyata ketika Agim nikah, dia yang pertama menghujat Agim. Kenapa? Karena cintanya cinta simpatisan. Muridnya murid musiman. Ini yang disebut makomnya, makom kazib atau makom sadik. Murid yang sadik, gurunya gimana aja, dia tahu gurunya kan bukan nabi. Yang tidak dosa cuma nabi. Maka salah satu sifat wajib nabi tidak boleh ada dosa. Salah satu sifat wajib ustadz adalah pasti berdosa. Pasti punya salah. Jadi Bapak Saudara, bukan Allah, jangan overestimate, jangan terlalu berlebihan memandang ustadz, jangan berlebihan menambang figur. Siapapun figur yang terkenal hari ini, jangan terlalu tinggi. Semuanya akan berubah pada saatnya. Semoga Allah menutupi aib-aib kita semua, dan semoga Allah menjadi kita hamba-hambanya yang cinta sejati, bukan cinta musiman. Zikir nafas itu metodenya macam-macam. Ada yang menyebut la ilaha illallah naik, la ilaha illallah turun. Ada yang baca Allah, Allah naik, ya Allah turun dalam hatinya. Ada yang membaca dengan zikir yang tadinya kontroversial oleh sebagian orang yang tidak membaca buku-buku mereka. Itu zikir Allah, naik, Allah turun. Apakah ini bid'ah? Zikir Allahu gitu ya. Kami sudah kaji kitab yang pakar sekali membid'ahkan itu, namanya Al-Ibda' fi Madaril Ibtida'. Karya salah satu ulama Al-Azhar, Syekh Ali Mahfuz. Langsung ditakriz oleh Syekh Muhammad Abduh, Imamul Islah, imam yang ahli tajdid di zamannya, ahli pembaruan. Itu inspiratornya Buya Hamka, Syekh Muhammad Abduh. Di situ ketika nulis tentang bab zikir tasawuf, dia sampai kepada bab tentang cara-cara zikir, sampai ke suatu sub zikrul mufrad, zikir dengan satu nama. Allah, Allah, Hai, Hai, Qayyum, Qayyum, termasuk Hu, gitu ya. Boleh atau tidak? Lalu dipaparkan di situ, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Awalnya saya kira si pengarang akan mengharam dan membid'ahkannya. Tapi saya terkejut di bagian belakang, dia kemudian mengurai perdebatan itu. Hasilnya dia mengatakan, setelah kami kaji, kalimat hu beda dengan anta, ana. Sama-sama kata ganti. Ana, aku, anta, kamu. Hu, huwa, dia. Apa beda huwa dengan ana, anta? Coba lihat di Quran. Hampir semua kalimat la ilaha illa itu Allahnya cuma 2 atau 3 ayat. Selebihnya la ilaha illahu. Coba cek Pak. Benar nggak? Nanti kita lihat lebih dari 20. La ilaha illallah itu belakangnya hu.
La ilaha illahu. Ini yang bikin saya kaget, imamnya, ya, Syekh Ali Mahfuz. Dia berani kemudian mengurai. Lalu surat Al-Hasyr ayat 20-an itu, ya, Huwallahu allazi la ilaha illahu. Seharusnya nama yang jelas dulu, baru nama ganti, kata ganti. Seharusnya kan Allahu huwallazi, kan begitu, ya. Allah, dialah, kan begitu seharusnya. Ini kenapa? Huwallah. Huwa dulu. Maka muncul kaidah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ahli zikir dan ya bukan ahli zikir, ahli akidah. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin menulis, karena kata ganti ditaruh di depan, maka dia bukan kata ganti lagi. Dia telah menjadi nama Allah, salah satu Asmaul Husna. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Diulang lagi. Baru Ar-Rahmanur Rahim. Berarti sebelum Rahman Rahim itu hu dan Allah dulu. Apa rahasia zikir hu? Apa rahasia zikir hu? Kenapa kul huwallah? Seharusnya kulillahu huwa ahad, atau kulillah ahad, selesai. Kenapa Allah kemudian mulai dengan kata ganti dia? Padahal dia itu kan seharusnya kalimat kedua. Katakanlah Allah Esa, huwa samad, gitu Pak, seharusnya secara tarkib struktur bahasa Arab yang standar. Berarti ini di atas standar, bukan di bawah standar. Karena Al-Quran seninya tinggi, sastranya tinggi. Maka ulama kita sepakat yang mengerti ini, bahwa zikir dengan hu itu masyru' fiddin, dibolehkan. Atau setelah hu apa? Allah, kul huwa Allah. Zikir dengan Allah, Allah itu boleh. Yang melarang siapa? Yang pertama yang saya tahu melarang adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah, bukan salaf, tapi ingin ikut salaf. Lalu dibantah oleh Imam Ibn Atta'illah di tahun sebelum 709. Beliau wafat 709. Ibnu Atta'illah pengarang Hikam yang kita kaji setiap Sabtu pertama subuh. Apa kata beliau? Ini ada dalilnya. Boleh berzikir dengan menyebut nama tanpa menyebut yang kalimat la ilaha illallah. Jadi bagi Ibnu Taimiyah, zikir itu harus subhanallah, alhamdulillah, nggak boleh Allah, Allah, Rahman, Rahman, itu nggak boleh. Nah, tapi Nabi larang nggak? Nggak ada hadisnya melarang, nggak ada hadis juga nyuruh. Gimana? Hanya ulama yang memahami di mana larangannya, di mana suruhannya. Maka ini bab ijtihad. Tapi saya lihat mayoritas ulama membolehkan. Jadi nanti kalau ada komunitas zikir membaca Allah, 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 itu tidak bid'ah, ya. Ada zikir hu Allah, itu boleh, ya. Jangan kita bilang, wah, zikir hantu apa lagi? Baca dong, ini kitab gampang diperoleh Pak, udah ada PDF-nya. Sudah ada PDF-nya, kok gak baca gitu? Tapi belum ada terjemahannya. Ya, Ibnu Atta'illah punya karya, ya, kitab Al-Ismul Mufrad dia punya. Baik. Jadi itu mura'atu anfasik. Jadi cara ulama dulu untuk menjaga nafas, itu ada yang dengan memilih salah satu nama itu. Antum boleh pilih itu ya. Nah, tapi saran saya, tanya ke ahlinya, bagaimana cara menerapkannya. Karena di belakang ada Pak, siapa tadi yang senam-senam itu? Ya. Itu pun harus pakai guru Pak ya.
Harus ada yang dicontoh di depan. Baik. Imam Ash-Shibli ditanya mengenai kapan seseorang hamba, seorang kita ini layak disebut murid seorang sufi. Coba lihat, selama ini kan kita ngejek-ngejek sufi nih. Apa kata beliau? Murid itu, belum guru ya, belum syekh, belum wali, baru murid. Kapan seseorang pantas disebut murid? Apa arti murid? Dari kata arada yuridu. Orang yang berkeinginan, berkehendak mendapat ridha Allah Ta'ala. Orang yang berkehendak, kehendaknya itu diridhai oleh Allah, dicintai Allah, sehingga geraknya memang sudah gerak dari Allah. Allah lah yang menggerakkannya, sehingga Allah pun ridha. Allah kalau sudah ridha, orangnya keliru, itu pasti dimaafkan kalau sudah ridha. Tapi kalau tidak ridha, sedikit pun salah, itu tambah jauh. Apa kata beliau? Seseorang akan menjadi murid hakiki, akan mencapai keridhaan Allah hakiki. Apa? Idza stawat haluhu fis safar wal hadar. Jika amalnya itu stabil, mau lagi traveling, safar, ataupun lagi nginep, lagi tinggal di rumah. Ini coba cek. Kalau lagi pergi ziarah ke Nabi, umroh, pergi traveling ke Turki, ke Perancis, ke Australia, itu amalan tahajudnya berubah nggak? Zikir pagi sorenya bolong nggak? Ya. Zikir nafasnya hilang nggak? Ternyata pilot itu lebih keren dari ustadz. Pilot itu kalau dia lewat ke jalur yang turbulennya tinggi, semua nama Allah itu keluar di belakang. Penumpang nyebut nama Allah semua, Pak. Allah Akbar, Allah Akbar. Biasanya yang paling tenang itu yang udah biasa zikir. Yang paling ribut itu, dia hanya ingat Allah saat susah. Ingat Allah kalau mau mati doang. Emang kita kapan matinya dia nggak tahu. Bapak masih ingat nggak? Saudara masih ingat dulu awal naik pesawat takut mati nggak? Dari awal naik sampai akhir turun itu nama Allah nggak putus. Bisa nggak hidup begitu? Itu yang sebenarnya murid. Kalau rasa itu dibawa ketika kita hidup begini, maka Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, jadilah engkau seperti orang-orang yang abirus sabil. Apa arti abirus sabil? Orang yang musafir. Jadi ciri-ciri kalbunya sudah kalbu murid. Apa ciri-cirinya? Safar atau tidak safar, tahajudnya, witirnya, minimal witir. Witir nggak lepas. Salah satu yang saya rindu dari naik pesawat lama-lama, itu saya khataman zikir, Pak, di pesawat. Jadi kita bawa alas itu, nanti kita punya target-target. Nanti kan ada petanya, sampai di mana target zikirnya apa gitu. Itu nikmat sekali. Semoga nanti sebelum safar belajar zikir safar ya. Biar nanti connect-nya tinggi. Kalau enggak nanti sibuk nonton gitu. Nonton nanti setelah zikir. Nah, inilah yang saya lihat betapa kolbu ini gampang sekali berubah. Kalau udah 2 kali, 3 kali naik pesawat, sibuk pakai headset, dengerin lagu dangdut lagi. Ntar meninggal, waktu bangkit di alam kubur, pertama yang dicari, mana headsetku? Allahu Akbar. Wal mashhad wal maghib. Ya. Wa su'ila 'anil zuhud.
Suatu kali beliau ditanya mengenai zuhud, praktisnya zuhud itu gimana, wahai Imam Ash-Shibli? Apa jawaban beliau? Tahwilul qalbi minal asya ila rabbil asya. Ini ada di tambahan kitabnya, tidak ada di teks intinya. Zuhud itu bukan teori membuang harta, nggak ada. Jadi saya udah cek Pak, semua kitab-kitab ulama salafus soleh mengenai zuhud, hampir tidak ada yang nyuruh buang harta. Selalu zuhud itu urusan kalbu. Coba lihat kalimat ini, tahwilul qalb, memindahkan kalbu dari asya. Asya itu jamak dari syai', sesuatu selain Allah. Memindahkan kalbu dari sesuatu selain Allah ila rabbil asya, kepada pencipta segala sesuatu. Siapa itu? Allah. Jadi waktu mau makan, misalnya senangnya makan daging, ketika nafsu makan daging, maka dipulangkan waktu baca bismillah. Bismillah. Bismillah itu maksudnya, ya Allah, ini darimu. Maka kenyangnya itu permanen. Ini rahasia Pak. Orang yang makan dengan bismillah, maka tidak akan pernah lapar di akhirat. Kenyangnya itu berlanjut sampai ke akhirat. Tapi siapa yang tidak memulai dengan basmalah, jangankan ke akhirat, di dunia pun belum puas. Penuh perutnya, tapi belum puas mulutnya, lidahnya. Jadi begah. Nah itu dia. Kok tiba-tiba udah penuh aja nih perut. Tapi kita merasa kayaknya belum cukup. Nah ini dia. Kenapa? Mungkin bismillahnya baru di awal. Jadi ternyata bismillah itu bukan hanya dilafazkan. Ini yang disebut mura'atu anfasik, menjaga nafasmu. Kalau Bapak baca kitab Imam Ghazali, mungkin gak kuat ngikutinnya. Imam Ghazali mengatakan di Ihya Ulumuddin, salah satu adab makan, setiap menyuap, itu baca bismillah. 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 Gak bisa ganggu Pak, orang makan begini. Ya, kalau kita gimana? Sambil nonton, ya, sambil mangap. Sehingga benarlah, suapan saat zikrullah dengan kalbu, itu syaitan gak ikut makan. Tapi jika memakan lupa kepada Allah, maka waktu menyuap itu separuh untuk syaitan. Begitu dalam hadisnya. Untung kita gak bisa lihat Pak. Bapak kalau sudah lihat, indigo itu kan gak ada yang sampai level ini. Karena indigo itu levelnya cuma rendah. Yang sampai level ini disebut kasyaf. Kasyaf itu tersingkap alam gaib. Kalau kita melihat, kita akan lihat setan di rumah kita sekarang udah gemuk. Benar nggak? Imam Junaid melatih Imam Shibli ini berat sekali. Hari ini nggak boleh diikuti Pak metode ini. Jadi kalau dalam metode pengajaran boleh, untuk harian tidak boleh. Nah, apa metodenya? Jadi Imam Shibli ini kan suka makan. Orang suka makan sama dengan suka tidur. Ya. Maka dikurangi makannya, tidurnya kok belum hilang karena kebiasaan jam 11 sudah tidur. Mau makannya dikit, mau makan banyak, jam 11 sudah ngantuk. Lewat dikit, jam 12 sudah nguap, bentar-bentar nguap. Ini ngaji aja 15 menit udah nguap-nguap. Ini beda kita sama mereka ya. Imam Ash-Shibli untuk melatih dirinya disebutkan oleh Imam Junaid, balaghani annahu iktahala kaza wa kaza minal milh liya'tada as-sar. Imam Shibli supaya sampai ke level Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, imam-imam, termasuk gurunya Imam Junaid. Itu mereka kan jarang tidur malam, Pak.
Jangan tidur malam. Jangan diadu dengan riwayat Abu Darda ya, dengan Salman Al-Farisi. Ini beda konteks. Ketika beliau ngantuk, apa yang melakukan? Salah satu tradisi ulama salafus soleh pakai celak. Saya nggak melihat orang pakai celak sekarang kecuali jemaah tabligh. Ya, mereka yang hidupin amalan itu. Kita nggak senang tuduh-tuduh aja dia ahli bid'ah. Padahal dia ngamalin sunnah yang paling remeh dihamalin. If pun hadisnya dipakai, nggak mau ketinggalan. Apalagi yang sahih. Saya orang pesantren, Pak. Tapi ada yang saya baca di kitab-kitab itu, saya ketemu ini jadi tabligh. Ketemu jadi tabligh. Walaupun beberapa kita nggak siap dengan hurufnya, apa-apa segala macamnya. Namun karena Syekh Tabligh ini pendirinya seorang sufi, muhaddis. Syekh Albani nggak suka. Maka ditulislah, bukan Pak Albani. Kalau Pak Albani suka kayaknya. Di sini ada Pak Albani, Pak Tridung. Orangnya tawaduk ya. Insya Allah. Apa kata Syekh Albani? Jamaah Tabligh itu adalah sufi modern. Albani kalau bilang sufi itu ngejek. Albani kalau bilang sufi itu menyesatkan. Menyesatkan sufi, gitu maksudnya. Maka beberapa ulama-ulama di Al-Azhar itu menulis bantah-bantahan terhadap Syekh Albani. Tapi saya nggak mau bantah-bantahan dengan Pak Albani. Ya, bantah-membantah itu mengeraskan kolbu ya, kita nggak usah. Jadi beliau bercelak, tapi bukan celak dengan batu asmat itu. Atau asmat Pak Ismin namanya. Bercelaknya dengan apa? Serbuk hitam yang dicampur dengan garam. Tapi garam gunung. Mirip-mirip kayak ya Himalaya itu ya. Tapi jadi ada kandungan garamnya. Dipakai. Sehingga matanya nggak bisa ngantuk. Jadi setiap kali mengantuk, dia langsung pasang. Nggak buta, Pak. Nggak buta. Kenapa? Nabi mengatakan, iktahilu fa'innahu yujlil basar. Hadisnya hasan. Hendaklah kamu bercelak, karena celak itu dapat menerangkan basar, pandangan. Ini berat kan nih? Saya nggak menyarankan untuk pakai ya. Saya saran saya cuma satu, kalau mau bangun malam, kita kan dulu kayaknya nggak ada kopi kali Pak ya. Cari kopi Arabica atau Robusta, tanya ke ahli kopi mana yang bisa menyebabkan kita melek. Tapi tidak pakai gula. Ustadz, saya minum kopi, tapi tidur. Ya iya pakai gula. Nggak pakai gula, Pak. Nggak pakai gula. Tapi jangan banyak-banyak, dikit aja. Biar nggak sering-sering buang air kecil. Dan jangan makan banyak dari siang sampai malam. Jadi makannya mungkin kurma atau apa dikit, pisang. Jangan banyak-banyak, Pak. Cobain, rasain. Nanti bulan puasa aja ya. Pas itikaf. Jangan pindah tempat tidur, Pak. Ini masjid malam 27 Ramadan, plok, aduh tidur di mana-mana. Ya Rob, ini iktikaf atau tidur berjamaah? Pas bangun jam 2, udah lewat Pak, Lailatul Qadarnya. Itu cuma keberkahannya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Hanya keberkahannya saja. Lailatul Qadarnya sudah lewat. Hati-hati. Ya. Maka kalau ingin Lailatul Qadar, jangan nunggunya pas hari H. Nunggu hari H, tahu-tahu udah lewat ya. Masih ada ya? Baik. 10 menit lagi. Beliau ditanya mengenai kok sholat itu banyak pikirannya gitu. Jadi di abad ketiga beliau sudah siapkan jawabannya untuk sekarang Pak.
Sekarang abad 15 Hijriah ya, 1400-an. Jadi nggak usah mikirin Mahdi turun dulu. Siapkan diri, pantas nggak saya jadi pengikut Mahdi? Mau turun esok juga nggak apa-apa. Masalahnya pantas atau enggak? Ya, coba lihat. Laisa yakhturul qawnu bibali. Wa kaifa yakhturul qawn bibali man afal muqawwin. Beliau mengatakan, aku tidak pernah kepikiran makhluk bahkan di luar sholat. Bahkan di luar sholat. Kalau kita, jangankan di luar sholat, dalam sholat pun lengkap. Lengkap. Habis ini, habis ini. Sehingga khatam. Ya, bukan khatam Quran, Pak. Khatam ingatnya macam-macam. Sampai kemudian ada ejek-ejekan kiai ya, ketemu kunci, itu kan karena itu, sebenarnya kiainya itu sendiri yang ketemu kuncinya dalam sholat. Kalau bahasa sahabat kita, senior kita sebenarnya, Ustadz Abu Sangkan, apa kata dia? Yang bilang khusyuk mustahil berhenti jadi kiai. Horor juga dia. Tapi itu benar, Pak. Kalimat itu benar. Yang bilang mustahil atau susah khusyuk berhenti jadi kiai. Berhenti jadi ulama. Kenapa? Karena itu sudah kiamat. Dalam hadis Imam Tirmizi dengan riwayat yang hasan dikatakan Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Awwalu ma yuqbad qabla yaumil qiyamah al-khusyu'." Yang terakhir yang pertama kali dicabut di akhir zaman adalah khusyuk. Maka ya orang-orang khusyuk inilah nanti yang jadi tentara-tentara Mahdi. Jadi yang bukan suka hoax, bukan. Suka nerka-nerka tahun, gak usah. Kisah gak usah nerka-nerka tahun, Pak. Terka aja kolbunya. Kolbunya masih mikirin apa? Apa kata beliau? Ini jadi kaidah. Kaifa yakhturul qaun fi bali man araf al-mukawwin. Bagaimana mungkin, apakah pantas terlintas alam semesta dalam pikiran orang yang mengaku kenal pencipta alam semesta? Udah kenal sama seorang gadis yang cantik, yang bikin kita jatuh cinta, masa sama yang gak cantik-cantik masih ingat gitu? Kita udah kenal nih, level cantiknya 10, yang ini 5. Kita pilih 5, itu orang bodoh atau orang cerdas, Pak? Allah itu menyebut dirinya Jamil, menyebut dirinya Zul Jalali wal Ikram. Artinya, semua keindahan ada padanya. Kalau orang sudah mengenal yang maha indah itu, mungkinkah dia memikirkan indah-indah di bawahnya? Gak mungkin lagi. Ini jadi kaidah. Maka salah satu kaidah arif billah yang disebut orang mengenal Allah, dia dalam zikir-zikirnya tidak terlintas makhluk. Jadi Bapak cek saja, saya sudah pantas belum jadi wali Allah? Kalau sholat masih banyak kiran makhluk? Jika iya, jangan katakan saya wali, jangan katakan kita wali, jangan katakan saya ini pantas mengajarkan zikir. Cukup katakan, ya Rob, aku hanya hambamu yang bahkan pikiranku aku tidak bisa kuasai. Makanya Nabi itu kasih cara supaya menguasai kalbu, langsung disahkan ke Allah. Gimana? A'inni ala dzikrik. Ini kata kunci, Pak. Bantulah aku ya Allah untuk mengingatmu. Artinya untuk mengingat Allah, si kalbu nggak bisa dengan dirinya sendiri. Dia harus dibantu oleh muqallibul qulub, Allah yang membolak-balik hati. Nah, sudah sering belum minta bantuan. Nah, cara minta bantu itu disebut oleh ahli zikir dan kaifiyatu zikr. Kaifiyat tata cara berzikir. Kalau oleh kawan-kawan saya psikolog, mereka menyebutnya conditioning. Conditioning itu, ya. Nah, masih ada dikit. Dan dikatakan oleh Imam Ash-Shibli
ketika masuk bulan puasa ya, karena Syibli idza dakhala syahr Ramadan jadda fawqa jaddin min asara. Imam Syibli ini kalau sudah masuk Ramadan itu nggak terima ceramah, Pak. Kalau saya 20 hari masih ceramah, 10 hari nggak terima lagi, kecuali kalau keluar negeri. Kalau Imam Syibli kalau sudah masuk Ramadan, kalau begini sepi semua pengajian kita, Pak ya, maka ini cukup untuk Syibli aja. Sama ahli zikir yang mau ikut Syibli, atau sama bapak-bapak yang tidak bisa ceramah. Maka sebenarnya mohon maaf untuk para ustadz kalau ada yang hadir, para da'i. Kebanyakan da'i di bulan Ramadan ketinggalan sama jemaah. Gimana tidak? Ngajak iktikaf, dianya kemana-mana. Ngisi kajian iktikaf, tapi dia nggak iktikaf. Jamaahnya dapat Lailatul Qadar, dia lagi nyetir di jalan. Jamaahnya lagi memutar tasbihnya mengingat Allah di Lailatul Qadar, dia masih cari Grab biar pergi ke masjid tempat iktikaf. Pindah Grab. Kira-kira gimana, Pak? Saya kalau ingat itu saya bisa nangis ya. Maka jika antum sebagian adalah da'i, ustadz, kiai, alim, ulama, 11 bulan 20 hari bersama makhluk. Coba sisihkan 10 hari, mulai dari bulan ini, cut. 10 hari hanya bersama Allah, kecuali antum safar di luar. Ya, apalagi yang nggak punya kewajiban berceramah, Pak. Ustadz tuh kalau nggak ceramah dosa juga. Ya, kenapa disebut kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu? Nggak boleh juga, harus dia ceramah, harus dia ngajar. Apa kata beliau? Hadza syahrun azzamahu Rabbi. Ini bulan, jangankan kamu, bukan begitu ya. Hadza syahrun azzamahu Rabbi. Ini bulan Allah langsung yang mengagungkannya. Masa kalian enggak gitu? Fa ana awwalu man yu'azzimhu. Karena kalian tidak mau mentakzimnya, kalian nunggu tanggal 27 malam. Tapi aku tidak mau tunggu, maka aku yang pertama kali mentakzimnya. Fa ana awwalu man yu'azzimhu. Sebelum kalian sibuk untuk mentakzimnya tanggal 27, pindah sholat atau pindah tempat tidur ke masjid, aku sudah pindah duluan. Maka Imam Syibli kalau sudah Ramadan itu nggak bisa tidur, Pak, malam hari. Bukan dia nggak mau tidur, dia nggak bisa tidur lagi. Latihan di pekecelak itu cuma di waktu muda. Ketika umurnya sudah di atas 20-an, 30-an, beliau nggak perlu pakai celak lagi. Ya, kalau ketemu guru begitu, pegang dia, jangan jauh-jauh dari dia. Kadang-kadang wali itu nggak perlu terkenal, kadang-kadang di pojok gang ya, tapi tidak ahli zikir. Kadang-kadang yang pakai mic ini bukan wali, Pak, dia cuma cerita wali doang. Ya. Tapi kita berharap semoga kita diterima sebagai kasih Allah, wali-wali Allah. Begitu juga yang hadir. Maka mulailah untuk itu. Gimana caranya? Kata Imam Junaid guru Syibli, tasdiq ulumil qaum wilayat sughra. Tidak ingkar kepada tasawuf, ilmunya kaum. Itu sudah kewalian kecil. Karena itulah warisan rohani kewalian yang sahabat-sahabat wariskan ke tabi'in. Sahabat menerimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau dengar ahli zikir, ahli tarekat, ahli sufi, pakai adab. Katakan, ya Allah kami cinta mereka, tapi kami belum sanggup ikut mereka. Gak apa-apa. Ya. Kalau antum bilang sesat, coba lihat. Buya Hamka punya buku Tasawuf Modern. Sesat dong. Ayah Buya Hamka mursyid. Kakek Buya Hamka mursyid. Guru dari kakek Buya Hamka di Mekah namanya Sayyid Ahmad Zani Dahlan, mursyid tarekat Alawiyah Syaziliyah. Ayah Buya Hamka Haji Rasul pun berguru kepada mursyid. Siapa namanya? Bakri Syata, ahli fikih tapi mursyid tarekat Alawiyah. Maka kalau ketemu mereka, beradab, ambil ilmunya, nggak hanya itu, ambil zikirnya,
Gak cukup di situ, sohbah. Walaupun sekali seminggu, sekali sebulan ketemu dengan mereka, ikut majelis-majelis mereka. Semoga majelis kita diridhai oleh Allah Ta'ala, aib-aib kita ditutupi Allah Ta'ala. Amin Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah ja'alna min awliyaika. Ya Allah, jadikan kami kekasih-kekasihmu yang selalu basah lidahnya menyebut namamu, yang membangunkan malam-malam untuk mengingatmu, yang siang hanya memikirkan kebesaranmu. Rabbana ya Sattar, ustur auratina, tutup aib kami di hadapanmu, apalagi di hadapan makhlukmu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.